Oke. Are you looking in the world that's been up for you? Halo bro, udah semua datang? Belum, ada masih di jalan ya. Oke, tunggu aja dulu ya. Ada acara apa ini? Kok aku nggak diundang ini? Nggak diundang, semua undang ini apa namanya? Ya kita bicarakan judi slot nggak anjir. Kita ya tentang topik berkualitas untuk malam ini ya. Sebentar-bentar kita tobat. Oke. Ini apakah kalian masih ingat tentang teori apa namanya tuh kognitivism? Yuk kita mari next bicarakan tentang teori tersebut. Ayo, boleh aja. Semuanya, maaf ada terlambat. Pasti habis open ya. Apa sih anjir tadi macet? Ayo udah mulai yuk. Kita bahas apa? Teori kognitivism atau yang dikenal apa ya? Nggak tahu sih. Oke, dari sekarang aja ya. Dari saya ya. Kau tahu apa enggak? Tahu? Enggak. Enggak, ya jelaskan coba dari kamu. Oh, oke. Coba tak cari dulu ya. No, in your opinion. Oke, let search in the Google itu. Oke. So Thank up to you. Kognitivism adalah teori belajar yang lebih mementingkan proses berpikir dan belajar itu sendiri. Proses berpikir dan belajar. How about you? Kalau aku sih suatu teori berfokus pada pikiran manusia. Teori berfokus pada pikiran. Ya. You Kalau know- kamu dan Kalau ada apa ya? Mungkin cara manusia berpikir. Oh, berarti garis besarnya yang dapat saya simpulkan itu ya karena kan proses itu Belajar. lebih penting proses belajar daripada ini apa namanya daripada hasil dan ini ya hampir-hampir sama proses berpikir manusia berarti garis besarnya cara manusia berpikir dan bagaimana proses belajar tersebut lebih penting daripada hasil itu sendiri. Saya langsung ingat quotes-nya dari Tan Malaka yang berbunyi cara mendapatkan hasil itu lebih penting daripada hasil itu sendiri. Mungkin dia yang buat ya. Misalnya. Apa namanya? Teorinya ini. Dia yang buat. bukan lah. Bukan lah John Piaget. Dia yang John siapa? John Piaget. Oh, Iya, John dia Piaget. yang menyusun suatu teori tersebut dalam kognitivism. Berarti bukan Tan Malaka. Berarti dia. Masih ingat ininya? Teorinya Jawabannya? Masih ingat? sekarang sih lupa. Lupa ya. Siapa masih ingat penjabarannya? Mengarang. Penjabarannya. Kalau setahu saya, kognitivism itu dibagi jadi Enggak penjabarannya dalam si teori siapa tadi benar-benar? John Piaget. John Piagetnya itu. oh Biar ada yang menjelaskan ya. iya, coba. Kalau usia 18 sampai 23 tahun itu udah mulai menyatakan tujuan hidup. Seperti mau jadi apa ke depannya dan mulai direncanakan jalan hidup yang akan diambil. Taruh dulu. Kita terlahir di dunia ini nggak langsung 18 tahun ya. Coba jabarkan dari kau masih siapa bisa? Kau masih bisa? Dari Bisa. satu. Oh masih ingat sekali. Dari Masih usia 1 sampai ada kan langsung 18 ya Yang kan? Nah, ada. coba dari 1. Sebenarnya ada 4 tahapan. Yang pertama itu kan dari usia bayi dari 18 bulan sampai 24 bulan gitu. Di usia Iya, di usia itu kan masih berpikir, udah bisa memahami Oh, dunia, ya. udah bisa apa ya, penasaran lah, intinya Berapa bulan? Usia berapa bulan? 18 sampai 24 bulan. Oke, berarti 2 tahun ya. Nah, yuk terus selanjutnya. Selanjutnya kan habis Tahun ke 2 tahun, ke 2 tahun sampai 7 tahun itu kan. Gimana proses Itu bisa mengoptimalkan cara berpikir anak tersebut. Cara berpikir anak tersebut itu udah pinter gitu maksudnya. Artinya udah bisa mengolah logika dengan baik.
Lalu yang ketiga itu ada yang namanya, coba kita cari dulu kok nggak inget aku ya. Itu 7 sampai 11 tahun kan. Di usia ini tuh anak udah bisa berpikir rasional, iya, tahu main artinya, mana iya, itu. udah logisnya udah kuat di sini. Itu aja sih. Yang keempat apa ya, usia 11 sampai 12 tahun ke atas itu nggak, di sana udah bisa berpikir lebih kritis gitu. Bisa mengambil keputusan lebih sering kemana-mana itu. Maksudnya sering kemana-mana. Coba jelaskan. Oh ya, paham maksudnya. Sering mengeksplor maksud saya. Menjelajah. Iya, menjelajah dunia. Menjelajah. Ya gitu ya, Afgan. Berarti ini jawabannya itu proses berpikir itu ditentukan oleh umur gitu ya. Umur lah. Proses umur. Ntar coba saya ingat ininya ya, apa namanya? Nah, sekedar mencatat biar ada gambaran gitu kan. Proses oleh umur gitu kan. Proses oleh umur. Gimana proses? Ada 4 tahap. Ada 4 tahapan ya kan? Tahapan. Nah, kan udah ada gambaran kan untuk teori tersebut. Nah, untuk teori kedua kalian masih ingat? Enggak teori kedua. Tokoh kedua dari Cognivism kau masih ingat? Enggak kan? Siapa ya? Ini bro. Nah, untuk tokoh kedua ini nama teorinya tuh belum taksonomi itu dari saya lupa nama gininya. Bukan John Piaget kan yang tadi Benjamin S itu apa? Benjamin S. Nah, saya lebih serak ke teori ini ya. Kenapa? Karena saya mengalami sendiri cara berpikirnya itu. Dalam kita mempelajari sebuah teori tersebut, pasti kita pertama-tama mengingat, remember, baru habis itu memahami atau understand. Dan ketiga, setelah kita memahami, pasti kita mengaplikasikan. Habis itu kita mengevaluasi teori tersebut. Baru terakhir pasti kita bisa menciptakan suatu pemahaman dari apa yang telah kita proses lalu. Kita lebih serak kenapa? Kenapa lah? Ya karena seperti omong saya sendiri, karena saya mengalami sendiri dan ya kita bisa lah menciptakan proses tersebut daripada teorinya siapa namanya si Piaget siapa daripada ya tapi kan itu benar juga, tapi teorinya si Piaget juga benar nggak? Itu kan teorinya Piaget itu tergantung dari umur, itu juga benar sebenarnya. Berarti proses dipengaruhi oleh umur gitu. Berpikirnya Tidak anjir gitu ya. Kita tidak bisa menyeragamkan sesuatu itu. Seperti contoh di kehidupan nyata ya, kita masih banyak menemui orang dewasa itu cara berpikirnya itu cara berpikirnya itu what the hell, masih kayak ke kanak-kanakan itu. Cara berpikirnya masih primitif, nggak cocok lah dengan umurnya. Kalau kita bilang sebagai umur sebagai standar itu kita sudah melempas. Tapi kita membicarakan secara global, nggak secara besar. Tapi benar kata Angga, umur tidak bisa menentukan cara pola pikir manusia. kan gitu maksudnya anjir. Apa ya saya bilang, kalau skala yang besar rata-rata umur bias dijadikan alat ukur. Bagaimana pemikiran seseorang dan pemikiran si Benjamin S ini kan juga masih keliru jadinya. Keliru. Let me think. Gimana kelirunya? Ya kan tidak semua manusia juga proses berpikirnya gimana? Seperti teori Seperti ya itu dah seperti teori. ya betul, memang tidak semuanya sih, tidak semuanya. Tapi jika kita membandingkan secara apple to apple, masih banyak tuh yang percaya, bukan percaya, masih banyak yang mengalami cara berproses seperti teori yang diginiin sama
si bukan Piaget, si Benjamin S. Bro, masih banyak. Ya tapi kan kalau banyak dan sedikitnya itu yang mengaplikasikannya itu bukan nggak bisa dibilang teori itu benar ya. Ya tapi kan lebih banyak berarti kan lebih bagus ya, enggak bagus berarti lebih nyata itu ya. Benar setuju ya kalau jaga sama. Iya. Kalau kalian gimana? Masih kekeh dengan teorinya? Masih. Berarti kau masih percaya sama umur itu lebih masuk akal ketimbang proses-proses yang tangga yang dibuat oleh teori siapa namanya itu belum taksonomi. Nah, coba kita jabarkan. Gimana sih dokter? Jadi proses itu. Kita ada. Maksudnya? Ntar saya coba ambil spidol. Coba ambil spidol. Do you have a? Coba bentar. Enggak juga sih kan. Aku nggak bisa. Ada yang bawah. Mungkin bisa dijelasin langsung. Oh, pengadangan. Itu contoh ya. Umur berapa itu bilangnya 12 sampai 24 bulan itu ini mulai apa? Mengeksplor dunia itu explore. Dan umur berapa tadi yang keempatnya tujuannya? 25. Berapa tahun? 2 tahun sampai 2 tahun sampai 2 7 tahun. sampai 7. Ini proses apa? Itu proses berpikirnya Berpikir. iya, Lebih apa? lebih bisa logis, tapi Oke. belum semuanya Ya, bisa terus? logis. Yang ketiga? Yang ketiga itu Mulai mengeksplor. Iya. Dan- Bukan. Oh, enggak mengeksplor apa namanya? Berpikir secara rasional. Iya, Rasional. rasional. Umur berikutnya Yaitu atasnya sampai sampai di terusnya atas. dia mulai mencarikan tujuan cita-cita. Hmm. Oke. Tapi ya kebanyakan dari ini umur segini tuh 17 tuh kita bicarakan gini ya, nggak bisa jadikan patokan itu gitu kan. Ini dia masih stuck di dalam umurnya segini, masih di sini dia terjebak, belum tahu mana tujuannya. Paling dia hanya hanya bisa umur segini ya kebanyakan sekarang main-main, itu belum punya tujuan ini. Skala global loh ini. Sedangkan jika teori yang saya jelaskan itu bukan saya jelaskan dari si Benjamin S itu, kita pertama pasti mengingat gitu kan. Kau pelajari suatu apa-apa di sekolah pasti pertama mengingat. Habis itu kita mulai memahami. Baru mengeksplor. Habis itu kita mulai Mengeksplor. kita mengaplikasikan. Aplikasi. Aplikasikan. Habis itu kita mengevaluasi. Iya. Habis mengaplikasikan, ternyata di sini titik kurangnya gitu kan. Berarti habis itu kita bukan habis menghabiskan kita menciptakan atau create. Iya. Berarti saya benar ini kalian masih kakak? Gimana ya? Anggap bener. Intinya Ya. sih Sama-sama sih mas. Sama ya, tapi kau masih ke teori ini ya. Ya karena sekarang it's time, ya it's around Malam. 7 p.m. It's time to go home and take a rest for you guys. yes. Of Of course. course, man. Okay, bye. See you next time. We talk about Yes. the quality Quality of quality apa namanya? Quality topik gitu. Jangan hanya cewek open BO what? Ada lanjut That's lagi. good. Mantap. Iya. Okay, Thank you.